Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasih Hukum Kejaksaan Tinggi DIY, yang saya hormati Kasih Eksekusi pada Putus Kejaksaan Tinggi DIY. Saya sampaikan pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah sabar menunggu untuk press release perkembangan perkara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman tahun 2022 sampai dengan 2023. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 2 November 2023, penyidik pada perkara tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Maguwoharjo menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 RS selaku Direktur PT Indonesia International Capital dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara, 2 KD selaku Lurah Maguwoharjo. Untuk tersangka RS, seperti kita ketahui semua bahwa telah dilakukan masih di dalam melakukan penahanan di lapas dan dalam sudah putus di tingkat pengadilan negeri dan sekarang sedang upaya hukum banding. Dan untuk tersangka KD yaitu Lurah Maguwoharjo dilakukan penahanan kota karena berdasarkan surat keterangan dokter pada Rumah Sakit Wirosaban menyatakan bahwa yang bersangkutan memerlukan kontrol rutin dan cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu di Rumah Sakit Islam Jakarta PDHI Kalasan Jakarta. Jadi tadi terhadap tersangka KD kita lakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Wirosaban sejak jam 11 pagi tadi. Ternyata di sana tersangka ngedrop lagi juga, dan saat ini juga ngedrop masih berada di atas. Jadi kita tidak bisa tampilkan sekarang karena dalam kondisi lemes. Jadi untuk menghindari terjadinya sesuatu maka tidak dapat ditampilkan. Jadi penahanan kota ini berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan selama 20 hari sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 21 November 2023. Kasus posisi dalam perkara ini adalah pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2003, RS selaku Direktur PT Indonesia International Capital telah memanfaatkan dan membangun perumahan Kandara Village sebanyak 152 unit pada lahan seluas lebih kurang 41.655 meter persegi yang merupakan tanah kas dan pelungguh Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, DIY yang berlokasi di Padukuhan Bugrang. Bahwa RS yang juga merupakan pendiri dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara juga telah memanfaatkan dan membangun rumah Dejonas sebanyak 16 unit dan Nirwana Dwiwangga sebanyak 37 unit pada lahan seluas lebih kurang 79.450 meter persegi yang merupakan tanah pelungguh Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, DIY yang berlokasi di Padukuhan Jenengan. Bahwa pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh Kelurahan Maguwoharjo tersebut dilakukan oleh PT Indonesia International Capital dan PT Komando Bayangkara Nusantara tidak ada izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa terhadap KD sebagai lurah yang memiliki kedudukan pejabat fungsionaris yang menjalankan pemerintahan desa telah diberikan kewenangan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Pergub DIY nomor 34 tahun 2017 yang mana bertanggung jawab atas pemanfaatan tanah kas desa tersebut. Namun KD selaku Lurah Maguwoharjo tidak melakukan upaya penghentian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh RS padahal mengetahui bahwa pembangunan tersebut tidak bersesuaian dengan fungsi atau kegunaan tanah kas desa dan pelungguh serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa atas perbuatan RS bersama KD tersebut berakibat timbulnya kerugian negara CQ pemerintah Kelurahan Maguwoharjo, yaitu terhadap pemanfaatan TKD dan pelungguh
yang berlokasi di Pugeran, luas lahan lebih kurang 41.655 meter persegi, jumlah kerugian negara sebesar 486 juta rupiah. Dan terhadap pemanfaatan tanah pelunggu yang berlokasi di Jenengan, luas lahan lebih kurang 79.450 meter persegi, jumlah kerugian negara sebesar 509.120.000 rupiah. Dengan demikian, jumlah kerugian negara sebesar 995.120.000 rupiah. Pasal yang disangkakan terhadap kedua tersangka ini adalah Primer pasal 2 ayat 1 Junto 18 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian perkembangan terakhir dari penyidikan TKD di Maguwoharjo, dan terima kasih kepada teman-teman rekan wartawan yang telah mengikuti perkembangan TKD Maguwoharjo mulai dari penyelidikan dan sekarang sudah melakukan penyidikan dan tetapkan tersangka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gratifikasi nggak? KD itu menerima gratifikasi nggak dari RS? Untuk sementara ini masih ada pendalaman. Ada arah ke sana tapi kita belum bisa sampaikan di sini karena perlu pendalaman. Pak, khusus kalau untuk KS ini berarti tersangka yang sama dengan PT TPS itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya untuk Pak KS sendiri, apakah ada unsur keterlibatan dalam yang di Maguwoharjo? Untuk RS sama dengan yang Istama. sama. Robinson ya Pak? Robinson ya. Betul. Untuk masalah KS kita belum ke arah sana, belum kan sampai sekarang ya belum kita temukan peran dari KS. Kemungkinan arah pendalaman ke sana. Ini bisa dijelaskan kerugian negara tadi apa itu yang tidak disetorkan ke desa atau bagaimana? Untuk sementara ini yang belum disetorkan ya, yang seharusnya masuk ke kas desa ternyata belum masuk. Itu mungkin masih bisa bertambah lagi, seperti ada keuntungan yang diterima oleh RS bisa bertambah lagi. Itu uang sewa atau apa Pak yang masuk? Uang sewa tanah. Uang sewa. Pak, konfirmasi seperti KD ini kasih dia Pak, lurah aktif Maguwoharjo. Lurah itu. Pak, kalau terkait dengan tadi kan dijadikan Kandara Regency Pak ya, berarti ada peran juga dari notaris Pak untuk memecah dari tanah. Ya, itu masih menjadi tugas tunggakan kami untuk notaris. Masih kita perlu pendalaman. Seperti teman-teman ketahui, untuk menyatakan seseorang terlibat atau dijadikan tersangka harus butuh alat bukti. Jadi kami masih mencari alat bukti untuk itu. Bentuk kerjasamanya seperti apa Pak? Mungkin sama KS, KD. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Dia kan ini kan tidak berizin. Seharusnya KD yang mengetahui ada aktivitas di atas tanah kas desa tidak berizin, dia harus menghentikan. Tapi ternyata dia membiarkan. Itu sejak kapan Pak? 2022. Mungkin yang lain di Candi Binangun. Candi Binangun tunggu kabar selanjutnya ya. Karena ini lebih luas, sudah banyak penghuninya dan ada perlu pendalaman lebih sedikit. Mudah-mudahan mohon doa restunya dalam waktu dekat lah kita ada perkembangan. Masih tahapan. Masih penyidikan, masih pemeriksaan saksi, kemudian kelihatannya minggu depan ada ahli atau seperti itu rencananya. Pak, untuk penegasan, kalau yang